Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita bertemu lagi pada kesempatan ini untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 65 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ada sampai hari ini karena anugerah pertolongan Tuhan. Kami mau belajar dari firman Tuhan, memahaminya, dan karena itu kami mohon Tuhan menolong kami sehingga firman Tuhan yang kami dengar, kami mengerti, kami paham, dan Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 65 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Engkau yang mendengarkan doa. Kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Demikianlah kita telah membaca Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca Alkitab. Dan tema untuk minggu ini adalah bersyukur karena berkat Allah. Firman Tuhan yang kita baca ini adalah tentang nyanyian syukur karena mendapatkan berkat dari Tuhan Allah. Dan Mazmur ini ditulis oleh Daud. Bentuk syukurnya ini dalam bentuk nyanyian atau mizmor dan dipergunakan dalam ibadah. Tentu isinya adalah tentang segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang terjadi, yang diakui, diaminkan, dan diimani dalam kehidupan Daud. Dia menuliskannya ini dan juga membaginya kepada kita. Dimulai dari pengakuan bahwa puji-pujian itu harus ditujukan kepada Allah. Puji-pujian ditujukan kepada Allah karena dari Allah manusia atau kita mendapatkan berkat untuk keberlangsungan hidup kita dalam dunia ini. Jadi ketika seseorang bersyukur kepada Tuhan, di dalamnya ia juga mengakui bahwa sebagai manusia dia tidak punya apa-apa kalau Tuhan tidak menganugerahkannya atau memberikannya. Maka
Berkat-berkat yang ada itu adalah mendorong setiap orang untuk tidak melupakan Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan. Nah, kita menemukan bahwa bagian-bagian firman Tuhan yang dicatat ini sebagai alasan untuk Daud mengucap syukur dan menuliskan Mazmur atau Mizmor ini adalah karena Tuhan itu telah mendengarkan doa. Ketika berdoa, Tuhan mendengarkan. Tuhan juga yang memberikan pengampunan, menghapuskan dosa. Tuhan juga yang memilih setiap orang untuk masuk dalam rumahnya, pelatarannya, dan melayani Tuhan. Dan bahkan Tuhan yang telah memberikan alam semesta, ayat 7 dituliskan di sini. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombang. Dan Tuhan juga yang telah melakukan tanda-tanda mujizat dari pagi sampai petang, sampai sore. Tuhan yang memberi kesuburan kepada tanah sehingga ada kelimpahan. Tuhan yang memberikan makanan. Tuhan yang memberikan padang-padang rumput sehingga para domba menjadi kenyang, dan seterusnya. Apa yang dituliskan dalam ayat 1 sampai 14 ini merupakan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa nyata yang sudah dialami oleh Daud sehingga mendorong dia untuk bersyukur kepada Tuhan. Jadi, tidak ada alasan untuk seseorang itu tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika seseorang tidak mengucap syukur atau tidak berterima kasih kepada Tuhan, berarti dia merasa bahwa apa yang dia alami, dia terima, dia nikmati itu adalah berasal dari dirinya sendiri. Tidak ada campur tangan dari Tuhan. Nah, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus sangat identik dengan bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Bersyukur yang lahir dari dalam hati, hati yang gembira dan senang sukacita karena menerima sesuatu dari Tuhan. Nah, bersyukur ini harus merupakan suatu gaya hidup yang baik, yang positif. Karena cara terbaik menikmati hidup ini dalam susah dan senang adalah dengan bersyukur. Kembali diucapkan, cara terbaik menikmati hidup adalah dengan bersyukur. Karena kalau kita bersyukur kepada Tuhan, kita mengakui keberadaan kita dan kita mengakui kehebatan Tuhan. Itulah sebabnya dalam bersyukur atau berterima kasih karena kita telah menerima kasih dari Tuhan, ada beberapa hal yang harus menjadi suatu ingatan kepada kita bahwa di dalam bersyukur itu ada pengakuan. Di dalam bersyukur ada keputusan. Bersyukur kepada Tuhan adalah harus merupakan keputusan yang kita ambil bahwa saya mau bersyukur apapun kenyataannya. Bukan hanya pada waktu kita menerima berkat yang menyenangkan kita, tetapi ketika kita ada dalam perjuangan-perjuangan hidup, kondisi-kondisi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan harapan kita, mendorong kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, karena kita yakin bahwa setiap rancangan Tuhan mengandung kebaikan dan damai sejahtera. Dan tidak ada rencana-rencana Tuhan yang gagal buat hidup kita. Maka bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan, selain sebagai sebuah pengakuan, tetapi juga sebagai sebuah keputusan yang harus kita ambil karena kita telah menerima banyak dari Tuhan, dan bahkan kita belum melakukan apa-apa untuk Tuhan. Yang berikutnya adalah kita menghormati Tuhan. Dalam kita bersyukur kepada Tuhan, kita sementara menghormati Tuhan. Menghormati keagungannya, menghormati pribadinya, bahwa Tuhan luar biasa. Tuhan hebat dan perkasa. Nah, di dalam hal bersyukur juga, kita sementara menyembah Tuhan, kita mengangkat tangan kita untuk menyembah Tuhan. Kita meletakkan Tuhan itu ada di posisi atas yang harus dihargai, dihormati, diagungkan, disembah. Dan kita ada di posisi bawah. Tuhan berkuasa, kita tidak punya kuasa. Tuhan adil, Tuhan mulia, Tuhan agung, dan kita makhluk yang hina. Kita menyembah Tuhan karena Tuhan telah membuktikan kekuasaannya, kedahsyatannya,
maka Dia adalah pribadi yang layak disembah. Yang berikutnya adalah ketika kita bersyukur kepada Tuhan, maka kita ada dalam posisi menang. Kita bersyukur kepada Tuhan, berarti kita telah mengalahkan rasa sungut-sungut bantah-bantahan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita adalah orang-orang yang menang. Kita orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Ketika kita tidak bersyukur kepada Tuhan, berarti kita ada dalam posisi kalah. Karena kita bersungut-sungut. Maka Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita mau bersyukur kepada Tuhan, kelihatannya mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Karena itu bukan sekedar hanya kita ucapkan, tetapi juga bersyukur harus nampak dalam gaya dan hidup kita. Ada kesetiaan, ada kerendahan hati, ada pilihan untuk mau hidup dekat dengan Tuhan, mau mengenalnya. Sebab dari Dia kita telah menerima banyak sekali berkat dari Tuhan. Bahkan berkat itu kita terima dari pagi sampai pagi lagi. Berkat itu tidak bisa kita hitung karena saking banyaknya yang Tuhan berikan kepada kita. Berkat yang paling indah dari segala berkat yang ada adalah berkat keselamatan. Berkat hidup yang kekal yang juga tidak boleh kita lupakan. Kita tidak hanya memandang berkat itu kepada materi saja, kebutuhan-kebutuhan hidup, tetapi berkat yang paling berharga adalah keselamatan yang telah Tuhan beri melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Maka untuk bersyukur kepada Tuhan, kita perlu melatih diri kita. Latih diri kita sampai bersyukur itu menjadi suatu kebiasaan yang baik. Sampai bersyukur itu menjadi suatu kebiasaan yang positif. Bahwa dalam perjalanan hidup kita mengaku siapa Tuhan itu dalam hidup kita. Jadi bersyukur tidak hanya bilang, terima kasih Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Itu kan di bibir saja. Tetapi juga kita mengakui siapa Dia di dalam hidup kita. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena dari Tuhan kita mendapatkan segala sesuatu. Maka puji-pujian yang terbaik dari rasa syukur kita itu harus diarahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber dari segala yang hidup. Bukan hanya itu saja, bahkan tidak ada sesuatu pun yang tidak berasal daripada Tuhan. Maka menegaskan statement ini, kita ingat pada Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan yang diam di dalamnya. Mazmur 24 ayat 1. Ini menegaskan bahwa kita tidak punya apa-apa. Kalaupun kita memiliki sesuatu, itu anugerah Tuhan. Sehingga dengan kesadaran bahwa Tuhan yang punya bumi, langit bumi dan segala isinya, isi-isinya, termasuk kita isi dalam dunia ini, mengajar kepada kita untuk tidak jadi orang yang tinggi hati dan jadi sombong, jadi angkuh. Ketika kita diberi kesempatan untuk menerima banyak berkat dari Tuhan, menerima banyak berkat materi daripada Tuhan, menerima banyak kesehatan daripada Tuhan, sehingga kita melupakan meninggalkan Dia karena kita sudah menerima banyak berkat. Terkadang yang terjadi pada waktu kita belum punya apa-apa, baru sedikit memiliki sesuatu, kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih ingat kepada Tuhan, kita masih setia beribadah, kita masih setia berdoa. Tetapi ketika kita diberikan banyak berkat, berkat itu melimpah dalam hidup kita dan keluarga kita, bisa-bisanya kita jadi lupa dengan Tuhan, jadi lupa beribadah, jadi lupa bersekutu, bahkan kita menjadi lupa dengan orang lain, kita menganggap diri kita lebih dan orang lain kurang. Maka mengubah cara dan gaya hidup kita yang tadinya rendah hati justru jadi orang yang sombong karena telah memiliki banyak. Sehingga Mazmur 24 ayat 1 mengingatkan kepada kita bahwa semua yang ada di dalam dunia ini termasuk diri kita adalah milik Tuhan.
menjaga kita supaya tetap jaga hati perasaan, tidak boleh sombong dan tidak boleh berubah gaya hidup kita. Kita tetap mengakui Tuhan dalam hidup kita dan semua kekayaan, semua berkat, semua materi yang kita punya, kita arahkan untuk menghormati Dia, untuk meninggikan Dia, untuk menyembah Tuhan. Maka kita ingat bahwa dengan apa yang kita punya, dengan berkat yang kita punya, kita memuliakan Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hasil pertamamu. Itu firman Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan harta. Kita mendapatkan harta, kekayaan, kesehatan, banyak sekali kita dapat dari Tuhan. Itu mendorong kita untuk jadi orang-orang yang menghargai Tuhan. Mendorong kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Tidak mengubah cara dan gaya hidup kita dengan Tuhan. Tidak melupakan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi justru ketika kita memiliki banyak, memiliki berkat dari Tuhan, mendorong kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena hanya dari Tuhan kita menerima berkat. Jika tidak dari Tuhan, ya tentu kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang juga dalam hidup ini ada orang yang bilang bahwa kita tidak punya alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Apa yang kita terima dari Tuhan hari ini? Maka kita harus menemukan alasan-alasan untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Kita harus menemukan alasan untuk kita menghormati Tuhan. Kita harus temukan alasan untuk kita menyembah Tuhan. Bukankah ketika kita bisa bangun pada pagi hari, kita bisa bangun, itu menjadi alasan kita untuk bilang terima kasih Pak Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Selanjutnya, ketika kita masih bisa bernafas, kita menarik nafas, bersyukur kepada Tuhan. Masih ada nafas. Kita bisa sedikit bekerja, kita bersyukur kan ada tenaga. Kita masih bisa makan, kita bersyukur masih bisa menikmati makanan. Jadi kalau kita periksa hidup kita setiap hari, kita selalu akan menemukan alasan-alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Maha mengetahui, Tuhan Maha memberi. Setiap hari Tuhan memberi kepada kita. Memberi kasih, memberi pertolongan, memberi kekuatan, memberi kesempatan. Banyak di antara kita tidak menemukan alasan untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena kita melihat berkat-berkat Tuhan itu adalah yang porsinya besar. Hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil yang terjadi setiap hari tidak mendorong kita untuk menjadikan itu alasan untuk kita berkata terima kasih Tuhan. Untuk kita mengakui keberadaan Tuhan. Untuk kita mengakui keagungan Tuhan. Untuk kita mengakui Tuhan yang mulia, Tuhan yang tinggi, Tuhan yang hebat. Karena logika kita, pikiran kita sering terarah pada hal-hal yang besar. Hal-hal yang spektakuler. Hal-hal yang luar biasa menurut pemikiran kita. Sementara kita menikmati hidup dimulai dari hal-hal sederhana yang seringkali kita abaikan. Sehingga kita akan merasa bahwa nanti setelah kita menerima berkat yang luar biasa, menurut kita baru kita akan bersyukur kepada Tuhan. Sering juga kita berpikir bahwa bersyukur kepada Tuhan hanya terbatas ketika kita mengundang orang untuk beribadah kepada Tuhan. 1-2 jam selesai, sesudah itu selesai juga pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Itu adalah pengucapan syukur. Kita bersyukur kepada Tuhan secara seremonial yang tidak memiliki dampak apa-apa. Tapi justru dalam firman ini, bersyukur kepada Tuhan karena kita telah lebih dahulu menerima begitu besarnya kasih Tuhan dalam berbagai bentuk. Sehingga mendorong kita untuk tidak meninggalkan Tuhan, untuk tidak melupakan Tuhan.
tetapi mendorong kita untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dan dalam rasa syukur itu iman kita semakin meningkat, iman kita semakin bertumbuh, pengenalan akan Tuhan semakin dalam, dan kita suka akan persekutuan dengan Tuhan. Nah, itu cara dan rasa syukur yang benar. Rasa syukur kepada Tuhan tidak ada motivasi lain. Justru pengagungan kita kepada Tuhan lahir dari kesadaran dan pengakuan bahwa Tuhan itu luar biasa. Kita tidak punya apa-apa, tapi Tuhan berkenan menganugerahkannya kepada kita. Rasa syukur yang model begini akan bertahan lama, akan awet. Karena tidak hanya sekedar kita mengucapkan di dalam perkataan, dalam lisan kita, tetapi juga rasa syukur kepada Tuhan menjiwai seluruh hidup kita. Dan rasa syukur yang model begini akan memuliakan nama Tuhan, menyaksikan Tuhan di dalam seluruh keberadaan hidup kita. Ingat bahwa bersyukur kepada Tuhan harus terjadi pada setiap kesempatan, pada setiap keadaan, pada kondisi yang baik ataupun yang menurut kita tidak baik. Pada waktu kita bergembira, bersuka cita, pada waktu kita ada banyak pergumulan dan tantangan, rasa syukur itu harus selalu menjadi gaya hidup kita, kebiasaan yang positif di dalam diri kita, sehingga di dalam hidup kita terbangun iman, pengenalan yang benar akan Tuhan. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah dengar firman Tuhan. Materaikanlah firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Dan kami dituntun oleh Roh Kudus untuk hidup seperti firman-Mu. Seperti yang Tuhan mau. Supaya selama kami hidup, kami memuliakan nama Tuhan. Berkati hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.